Baik, silakan, ada yang dapat kami bantu, Bapak? Tadi saya ngecek informasi di P3K Kemendikbud, ada informasi tentang pembatalan. Iya. Nah, nama saya juga termasuk di dalamnya. Baik. Yang saya bingung, saya itu di waktu pengumuman penempatan di SSCN itu saya mendapatkan kota penempatan. Dan menurut info dari Dirjen GTK yang terjadwal tanggal 2 sampai tanggal 3, karena ada optimalisasi formasi disuruh menunggu minggu ketiga dan keempat. Nah, informasi terbaru yang saya dapatkan itu selambat-lambatnya tanggal 10. Nah, ternyata barusan saya cek, ya kabar buruk bagi saya, karena di PDF itu nama saya tercantum di dalamnya. Kami mohon petunjuk, yang awalnya saya guru induk mendapatkan penempatan, kok tiba-tiba termasuk di dalam pembatalan penempatan, mohon informasinya. Baik. Untuk perihal tersebut, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak, yaitu untuk peserta yang termasuk ke dalam pembatalan penempatan P1, yaitu dikarenakan adanya dilakukan verifikasi kembali oleh Panselnas dengan adanya sanggahan oleh pelamar prioritas 1, akan berdampak pada perubahan status pelamar P1-nya, Pak, dari mendapatkan penempatan karena berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022, itu penempatan P1 dilakukan berdasarkan perankingan hasil seleksi kompetensi di 2021. Jadi, jika PG1 dan PG2-nya, yaitu pada jabatan yang sama, tingginya. Baik, jadi jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang berbeda memilihnya, maka yang diambil hanya PG2-nya saja. Dan juga dilakukan urutan Pak dari THK 2 terlebih dahulu, guru honorer negeri, PTG, dan swasta. Dan juga untuk perihal tersebut, yaitu karena hasil penempatannya nanti akan di-ranking dan nanti dibatalkan oleh pihak Panselnas, seperti itu, Bapak, jika memang tidak mencapai rankingnya. Nah, untuk yang menyanggah itu kapan ya tanggal sanggahnya, ya mohon informasinya? Jadi di sanggah ini bukan melakukan sanggah dari PG1-nya ya, Pak, jadi bukan dari peserta, namun dilakukan verifikasi kembali dari Panselnasnya. Jadi nanti Panselnas yang akan mengurutkan mana yang akan urutannya diambil terlebih dahulu atau terlebih dahulu, seperti itu, Bapak. Dan tetap menyesuaikan ketersediaan kuota formasi dari masing-masing wilayahnya. Begitu. Berarti untuk informasi yang di PDF itu sudah valid dan yang tidak mendapatkan penempatan itu gimana prosesnya nanti? Yang dibatalkan maksudnya? Baik, memang untuk informasinya sudah valid ya Pak, dan sudah benar. Jadi untuk informasi tersebut memang benar adanya, dan kami sarankan nanti untuk peserta yang dilakukan pembatalan bisa mengikuti di tahun berikutnya, namun tidak perlu khawatir karena untuk datanya tetap terdata pada database Kemendikbudristek. Berarti sudah positif tidak mendapatkan kuota dan ikut di tahun 2023 manakala nanti buka formasi kembali, begitu? Benar, Bapak. Jadi saya bingung, kemarin kan ada optimalisasi infonya, lo kok tiba-tiba yang sudah mendapatkan anggaplah posisi aman di P1 kok tiba-tiba dibatalkan. Itu yang kami juga bingung, juga keresahan teman-teman yang juga kena imbasnya ini di sekolah. Dan juga yang saya bingung, padahal di sekolah itu ada PKWU, mapel PKWU di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Itu di induk, di sekolah induk tidak ada formasi, malah terlempar ke sekolah lain. Saya cek di pembatalan itu tidak termasuk dalam pembatalan. Saya cek di data Excel yang kemarin dianggap hoax, terlempar di sekolah lain, maksudnya termasuk saya itu tidak di induk tapi di sekolah lain. Baik. Bapak, kami informasikan bahwa data Excel yang beredar sebelumnya tidak resmi ya Pak, itu tidak benar. Oke, paham. Yaitu misalkan, yaitu beracuan pada website resmi kami saja. Namun untuk pengumuman pembatalan memang sudah resmi dan sudah valid informasinya. Berarti walaupun nanti melakukan sanggahan di tanggal sanggah Kemendikbud, berarti tetap kemungkinan tidak akan mendapatkan penempatan di tahun. Benar, karena untuk perihal tersebut sudah keputusan final dari pihak Panselnasnya Bapak, dan kami sarankan menyesuaikan dengan keputusan yang diumumkan dari pihak Panselnas. Yang sudah resmi di Kemendikbud itu ya? Iya. Nah, untuk nanti yang sudah dibatalkan, apakah tetap mengikuti tes mekanisme atau tetap nilai yang sudah PG tinggal menunggu penempatan atau bagaimana? Misalnya nanti membuka kembali.
Baik, artinya untuk seleksi di 2023 ya Pak? Iya, di seleksi 2023. Baik, untuk perihal tersebut saat ini belum ada informasi lebih lanjut Bapak, baik itu untuk regulasi ataupun juknisnya. Kami sarankan nanti menunggu pengumuman di website resmi kami terlebih dahulu ya. Oke, baik. Berarti itu sudah positif, sudah valid untuk yang dibatalkan tidak dapat melakukan sanggahan sudah mengikuti resmi itu ya. Benar Bapak. Oh iya. Oke. Bantu Pak Edi? Iya, sudah. Terima kasih banyak atas informasinya. Baik, sama-sama. Terima kasih telah menghubungi layanan Kemendikbud. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Siang. Baik, silakan ada yang dapat kami bantu, Bapak? Tadi saya ngecek informasi di P3K Kemendikbud, ada informasi tentang pembatalan. Iya. Nah, nama saya juga termasuk di dalamnya. Baik. Yang saya bingung, saya itu di waktu pengumuman penempatan di SSCN itu saya mendapatkan kota penempatan. Dan menurut info dari Dirjen GTK yang terjadwal tanggal 2 sampai tanggal 3, karena ada optimalisasi formasi disuruh menunggu minggu ketiga dan keempat. Nah, informasi terbaru yang saya dapatkan itu selambat-lambatnya tanggal 10. Nah, ternyata barusan saya cek ya, kabar buruk bagi saya karena di PDF itu nama saya tercantum di dalamnya. Kami mohon petunjuk, yang awalnya saya guru induk mendapatkan penempatan, kok tiba-tiba termasuk di dalam pembatalan penempatan, mohon informasinya. Baik. Untuk perihal tersebut, mohon maaf atas ketidaknyamanan ya Pak, yaitu untuk peserta yang termasuk ke dalam pembatalan penempatan P1, yaitu dikarenakan adanya dilakukan verifikasi kembali oleh Panselnas dengan adanya sanggahan oleh pelamar prioritas 1, akan berdampak pada perubahan status pelamar P1-nya Pak, dari mendapatkan penempatan karena berdasarkan Permenpan nomor 20 tahun 2022, itu penempatan P1 dilakukan berdasarkan rankingan hasil seleksi kompetensi di 2021. Jadi, jika PG1 dan PG2-nya, yaitu pada jabatan yang sama, tingginya. Baik, jadi jika PG1 dan PG2 pada jabatan yang berbeda memilihnya, maka yang diambil hanya PG2-nya saja. Dan juga dilakukan urutan Pak dari THK2 terlebih dahulu, guru honorer negeri, PTG, dan swasta. Dan juga untuk perihal tersebut yaitu karena hasil penempatannya nanti akan di-ranking dan nanti dibatalkan oleh pihak Panselnas seperti itu Bapak, jika memang tidak mencapai rankingnya. Nah, untuk yang menyanggah itu kapan ya tanggal sanggahnya ya, mohon informasinya. Jadi sanggah ini bukan melakukan sanggah dari PG1-nya ya Pak, jadi bukan dari peserta, namun dilakukan verifikasi kembali dari Panselnasnya. Jadi nanti Panselnas yang akan mengurutkan mana yang akan urutannya diambil terlebih dahulu atau terlebih dahulu seperti itu Bapak. Dan tetap menyesuaikan ketersediaan kuota formasi dari masing-masing wilayahnya. Begitu. Berarti untuk informasi yang di PDF itu sudah valid dan yang tidak mendapatkan penempatan itu gimana prosesnya nanti? Yang dibatalkan maksudnya? Baik, memang untuk informasinya sudah valid ya Pak dan sudah benar. Jadi untuk informasi tersebut memang benar adanya dan kami sarankan nanti untuk peserta yang dilakukan pembatalan bisa mengikuti di tahun berikutnya, namun tidak perlu khawatir karena untuk datanya tetap terdata pada database Kemendikbudristek. Berarti sudah positif tidak mendapatkan kuota dan ikut di tahun 2023 manakala nanti buka formasi kembali, begitu? Benar Bapak ya. Jadi saya bingung, kemarin kan ada optimalisasi infonya, lo kok tiba-tiba yang sudah mendapatkan anggaplah posisi aman di P1 kok tiba-tiba dibatalkan. Itu yang kami juga bingung, juga keresahan teman-teman yang juga kena imbasnya ini di sekolah. Dan juga yang saya bingung, padahal di sekolah itu ada PKWU, mapel PKWU di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, itu di induk, di sekolah induk tidak ada formasi, malah terlempar ke sekolah lain. Saya cek di pembatalan itu tidak termasuk dalam pembatalan. Saya cek di data Excel yang kemarin dianggap hoax, terlempar di sekolah lain, maksudnya termasuk saya itu tidak di induk tapi di sekolah lain.
Baik. Bapak, kami informasikan bahwa data Excel yang beredar sebelumnya tidak resmi ya Pak, itu tidak benar. Oke, paham. Yaitu misalkan, yaitu beracuan pada website resmi kami saja. Namun untuk pengumuman pembatalan memang sudah resmi dan sudah valid informasinya. Berarti walaupun nanti melakukan sanggahan di tanggal sanggah Kemendikbud, berarti tetap kemungkinan tidak akan mendapatkan penempatan di tahun. Karena untuk perihal tersebut sudah keputusan final dari pihak Panselnasnya Bapak, dan kami sarankan menyesuaikan dengan keputusan yang diumumkan dari pihak Panselnas. Yang sudah resmi di Kemendikbud itu ya. Iya. Nah, untuk nanti yang sudah dibatalkan, apakah tetap mengikuti tes mekanisme atau tetap nilai yang sudah PG tinggal menunggu penempatan atau bagaimana? Misalnya nanti membuka kembali. Baik, artinya untuk seleksi di 2023 ya Pak? Iya, di seleksi 2023. Baik, untuk perihal tersebut saat ini belum ada informasi lebih lanjut Bapak, baik itu untuk regulasi ataupun juknisnya. Kami sarankan nanti menunggu pengumuman di website resmi kami terlebih dahulu ya. Oke, baik. Berarti itu sudah positif, sudah valid untuk yang dibatalkan tidak dapat melakukan sanggahan sudah mengikuti resmi itu ya. Benar Bapak. Oh iya. Oke. Bantu Pak Edi? Iya, sudah. Terima kasih banyak atas informasinya. Baik, sama-sama. Terima kasih telah menghubungi layanan Kemendikbud. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Siang.